dan staf, kepada yang terhormat tamu-tamu dari negara sahabat, kepada yang terhormat para undangan dan tokoh masyarakat yang datang dari Jakarta, kepada yang terhormat seluruh wartawan media cetak dan elektronik, kepada yang terhormat saudara-saudara daripada organisasi PPMJA, Pusat Paguyuban Masyarakat Jawa Aceh, kepada yang terhormat saudara-saudara dari TSTG, Tim Strategis Tanah Gayo, di bawah pimpinan Bapak Muhammad Saleh, kepada yang terhormat seluruh LSM atau organisasi di Aceh maupun di luar Aceh, para hadirin yang saya muliakan, yang kami banggakan dan kami cintai, seluruh masyarakat Aceh, tungku-tungku, abu-abu dan umi-umi, bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-saudara madum, hidang agam yang ka bauronyo nelangkah kenua, untuk hanan dipikir karena bahwa dia mungkin bahkan dari kemarin dulu sudah mulai berdatangan dari seluruh wilayah Aceh ke tempat yang berbahagia ini di Banda Aceh pada hari ini, dalam rangka acara deklarasi untuk mengusung atau mendukung para calon gubernur dan wakil gubernur. Itulah saya sendiri dengan wakil gubernur adalah Muzakir Maraf, dan juga pasangan calon bupati, wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota di seluruh Aceh dan kota-kota Madya. Di samping kita serentak dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang sangat berbahagia ini, di mana Allah telah menimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang paling bersejarah ini, saya sudah bisa bertatap muka dengan saudara-saudara semua yang berdatangan dari seluruh pelosok-pelosok di seluruh Aceh, dengan keyakinan dan kepercayaan kepada kita semua dalam hal kita memperjuangkan hak, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan martabat bagi seluruh rakyat Aceh. Hampir 7 tahun MAU Helsinki lahir. Itu terjadi setelah terjadinya konflik yang lama di Aceh, yang memakan korban darah, nyawa, harta, air mata, di mana kita tidak bisa mengumpulkan satu persatu. Hanya Allah yang Maha mengetahui macam mana penderitaan lahir dan batin yang diderita oleh seluruh rakyat Aceh di segenap pelosok. Tidak ada yang bisa ketawa, tidak ada yang berani berjalan malam pada malam hari, seperti negara yang habis disamar oleh Garuda. Alhamdulillah,
pada tanggal 15 Agustus 2005, kita telah dianugerahkan oleh Allah untuk dapat bersama-sama duduk muka dengan muka, perwakilan-perwakilan dari Gerakan Aceh Merdeka dan perwakilan-perwakilan dari Republik Indonesia di sana di puncak dunia, di sana di Helsinki. Di situ duduklah di tengah-tengah adalah mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Pokok perkara dalam perjanjian damai tersebut adalah untuk keadilan, untuk memperbaiki apa-apa yang telah terjadi seperti momok di Aceh, daripada gelap gulita menjadi terang benderang, di mana pada saat-saat itulah mulailah bersinar matahari di tanah Aceh serama Mekahnya. Apa yang kita lihat setelah terjadinya penandatanganan oleh kedua pihak, maka kita dengan rahmat Allah bisa mendirikan partai politik di Aceh. Nah, ialah Partai Aceh. Kemudian serentak dengan itu diputuskanlah suatu peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 2006, yaitu undang-undang yang tertinggi setelah Undang-Undang Dasar 45, di mana disebut dengan nama adalah Undang-Undang Pemerintah Aceh. Peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan presiden atau kanun Aceh sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintah Aceh, yang kita wajib syukuri walaupun terjadi tantangan-tantangan yang bukan dibilangkan begitu sedikit, tapi lebih daripada itu, tapi kita tetap bersabar dan berdiri pada tempat yang tidak putus di jalan Allah, dan dengan rahmat Allah kita telah mencapai apa yang kita hajati semua. Amin. Kalaulah kita lengah, tidak memperhatikan apa arti dan makna daripada perjanjian yang telah kita capai tersebut, maka akan terjadilah itu hal-hal yang kira-kira akan membuang waktu, sia-sia belaka. Berarti kita mensia-siakan nyawa daripada pahlawan-pahlawan yang telah berkorban memberikan nyawanya untuk Aceh ini. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga calon-calon yang telah diusung oleh Partai Aceh, yaitu kepada saya sendiri dan kepada saudara saya Muzakir Manaf, kami insyaAllah akan berdiri di depan saudara-saudara semua di kedua-dua abu-abu, umi-umi, nyobut amanah yang akan ditempa daripada paduka almarhum Tunku Hasan Ditiro. Beliaulah telah menimpa dan mendidik kita semua sebagai orang Aceh. Dengan demikian, kita harus berhati-hati sekali, karena banyak sekali yang menggunakan kesempatan tersebut. Mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ibarat seperti besi
seperti pisau yang dijadikan jadi tempahan, dan pisau ini dijadikan sebagai kopi ataupun daripada tidak asli. Dalam hal tersebut, kalau kita tidak berhati-hati, maka akan terjerumus kita ke dalam jurang yang paling dalam. Jadi dari sejak awal kita telah mencoba untuk menyampingkan kepada saudara-saudara kita yang menjadi atau menjadi jadi-jadian. Kita yang perlu kita pilih adalah barang tempahan yang mau bersatu, bekerja, bahkan menyumbangkan darah dan nyawanya apabila akan diperlu. Sudah baca! Sudah baca! InsyaAllah kesempatan ini akan diberikan oleh Allah kepada kita. Itu tergantung kepada niat kita. Niat yang datang dari sanubari hati, bukan hanya menjadi lip service. Kita tanya orang Aceh mesti kemai terbubut. Whatever dia terbubut, kita harus berdiri walau apapun tantangan yang kita hadapi. InsyaAllah nanti kalau pasangan kami mendapat hati di seluruh orang Aceh, di seluruh sanubari orang Aceh untuk mendukung dan menyokong daripada pasangan kita, InsyaAllah kami juga akan berjanji untuk memberi sesuatu kepada tanah Aceh. Tidak ada dalam sejarah bangsa pahlawan yang mereka bila menemu sesuatu, mereka akan bertanya, apa yang negara bisa berikan kepada saya supaya saya bisa berjalan atau menjalankan roda pemerintahan. Tapi sebaliknya, bagi falsafah hidup kita di Aceh ini adalah apa yang kita bisa berikan kepada tanah Aceh, tanah indah tu, bertanya orang. Sudah baca! Nyoh ke Sabah, amal yang tegak dari hati, lubuk hati yang jernih, dengan niat yang sabar untuk memajukan Aceh di masa depan. InsyaAllah. Sekiranya dalam perjuangan ini MUI Sengki dan undang-undang pemerintah menjadi tong menjadi tong kosong. Apabila kita tidak berhati-hati, dari hari ke sehari kita lihat 5 tahun sudah lewat. Apa yang kita lihat sekarang? Selanjutnya, perjanjian demi perjanjian. Terutama sekali dalam tahun 50-an, di waktu itu telah terjadi gerakan-gerakan DITI di bawah Abu Bur'eh yang berakhir dengan penandatanganan suatu perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan DI pada waktu itu yang dinamakan gerakan Lamteh. Gerakan Lamteh itu sekarang telah terbang di bawah angin. Kita tidak tahu lagi di mana. Nama pun mereka
ataupun orang Aceh tidak mengetahui semua. Ini penting dalam sejarah. Kita kembali sedikit ke belakang sebagai pengalaman yang telah lalu untuk maju ke depan menjadi pelajaran yang tauladan di masa depan untuk kita semua. Serupa saja dengan perjanjian yang telah kita dapat sekarang, yaitu perjanjian di MOU Helsinki yang sebagian besar telah dijabarkan menjadi undang-undang pemerintah Aceh. Selanjutnya menjadi PP dan kanun-kanun yang itu semua adalah tanggungjawab daripada anggota parlimen di Aceh, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten. Kalau kita tidak berhati-hati, akan kembali lagi seperti peristiwa Lam Teh. Ini makanya pada waktu-waktu kita harus mendaftar, di mana kita lihat apa yang terjadi di waktu itu. KIP menjalankan tahapan pilkada di luar jalur hukum. Hukum mereka sendiri yang buat. Bagi kita, waktu itu bukanlah apa yang kita harus lakukan, harus ikut serta tanpa mengadakan protes. Ini kita terus bilang, kami tidak ikut mendaftar sebagai calon. Ini pilkada yang saudara lakukan adalah di luar jalur hukum. Di situ mesti ada kanun daripada DPRA, baru mereka bisa lakukan tahapan pilkada. Allah beserta kita. Apa yang kita kemukakan adalah hal yang benar. Kita berisi, beranjak daripada rel. Maka terjadilah pergeseran tahapan pilkada. 2, 3, 4 kali saudara-saudara. Yang terakhir, mereka menetapkan tanggal 16 Februari untuk tahapan pilkada. Tetapi karena kita tetap berdiri di tempat yang benar, maka berubahlah situasi. Berbalik semua. Sehingga keluarlah peraturan daripada MK. Katakan bahawa tahapan pilkada mesti diundurkan selambat-lambatnya tanggal 9 April 2012. Kami mengetahui betul dan kami merasakan di hati kami juga, waktu kita menetapkan kami tidak akan mendaftar sampai 2 kali, sehingga kebingungan, risau di segenap pelosok di Aceh ini, sehingga orang-orang bertanya, pakan Tunku hanya daftar Pedon yang temakot talur kalau nunggu perang. Itu alhamdulillah kita bisa selesaikan, bisa kami mengadakan sosialisasi yang itu adalah tidak hal-hal yang paling mudah dilakukan. Kita di samping itu tidak punya waktu yang banyak. Tapi berkat kesabaran dan keinsafan cara berpolitik daripada urung Aceh mendukung urungnya, kamu kalian lambung lagi nah. Urung Aceh kamu form politik ganya. Kita yang baik lek mah di pengut. Yang kedua lagi hanya sabar, kejujuran, keikhlasan.
menyahanayan manumkat. Berkat kesabaran kita semua dan berkat sosialisasi yang begitu bagus, kita lihat sekarang di depan kita mantan Pangdam Pak Sunarko, di Senor Nasid Pak Jali Yusof, dia urang Aceh. Ayo Pak Sunarko pi urang Aceh sit, ya hang urang Aceh. Apa urang Takengon Pak Sunarko kan? Jadi beliau telah kembali bersama-sama kita untuk mendukung kita dan akan menjadi tim sukses daripada Partai Aceh. Hidup Sunarko. Terima kasih banyak Pak Sunarko. Ini hati bicara ke hati. Hidup Jenderal Sunarko. Hidup Jenderal Sunarko. Allah akan membalas jasa baik daripada Pak Sunarko untuk kepentingan kita di Aceh ini, untuk kepentingan umat di Aceh ini. Jadi telah saya utarakan sedikit tentang undang-undang pemerintah Aceh dan sedikit mengenai asal-usul mengapa kita tidak mendaftar untuk menjadi calon. Dalam konklusinya, sebagai kata kesimpulan, dalam hal tersebut, waktu-waktu yang kita pilih untuk mendaftar adalah waktu-waktu yang kita tentukan sendiri. Kita lihat macam mana faedahnya dan ruginya waktu kami mengambil kesimpulan. Kita akan mendaftar. Maka terjadilah demikian. Dengan catatan bahawa di masa yang akan datang akan tidak ada lagi pengobok-obokan, pemangkasan daripada pasal-pasal undang-undang pemerintah Aceh. Dan di samping itu, poin-poin yang belum terjabarkan ke dalam undang-undang pemerintah Aceh dari MIU Helsinki, sudah ada perjanjian yang dalam masa-masa yang akan datang kita insyaAllah akan mengadakan lobi dan bekerja keras untuk itu, supaya poin-poin yang belum dijabarkan akan dijabarkan menjadi undang-undang pemerintah Aceh. Inilah bargaining yang kita temui. Kita bukan memboikot pilkada, tidak, sama sekali tidak. Tapi fikirlah itu apa namanya, jalur hukum mesti yang betul, mesti ada legal standing, payung hukum, baru kita akan mendaftar. Inilah waktunya kami sudah mendaftar. Maka insyaAllah kalau di masa yang mendatang ini, dalam pemilu pilkada yang akan datang, kami mendapat kepercayaan daripada seluruh orang Aceh, seluruh kaum-kaum ibu, urang indeng agam, ulama dan lain-lain madum. Sebab kita semua mempunyai tanggungjawab. Bukan berarti hanya tanggungjawab sebagai kepala daerah, sebagai gubernur, wakil gubernur, sebagai bupati, wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota yang hanya bertanggungjawab. Tidak. Semua kita akan bertanggungjawab. Madu mudeng bertanggungjawab. Sabanya bertanggungjawab. Apa yang tak bergadik uronyo nak untuk masa depan orang Aceh. Yang tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, saya telah diberi peringatan kerana waktu sudah habis. Sebenarnya kita banyak lagi akan berbicara. Saya senang untuk berbicara. Tapi tidak apa.
nanti di lain masa kita akan berjumpa kembali lebih daripada ini. Kita akan berdiskusi secara terbuka. Pegah apa diskusi, be input supaya kamu wajib bekerja. Mereka lagi yang hana kumai kita puput. Kita hana mungkin tak pegat, tak pedang dan geronyo. Tidak ada pun yang dikendi oleh itu petang. Cerdik pandai, ulama nanti akan bertanggungjawab juga dalam bidang beliau-beliau itu sendiri sebagai ulama di Aceh. Sehingga dengan demikian dia akan bertabakan antara pekerjaan-pekerjaan umum, pendidikan umum dan pendidikan agama di masa yang akan datang. Sehingga dengan demikian kita berharap kita bisa kembali kepada sejarah yang lama yang menyatakan ukhuwah Islamiah di Aceh adalah begitu tinggi. Bukan saya di Aceh, tapi di seluruh dunia. Lihat saja waktu Sultan Iskandar Muda dulu dan lain-lainnya. Macam mana hubungan yang beliau bikin antara pemerintah Aceh waktu itu di bawah kerajaan Aceh dan negara-negara lain di seluruh dunia. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pidato singkat hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya saya menyudahi pidato saya ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton dimanapun Anda berada, baru saja kita simak sambutan dari calon Gubernur Aceh yang diusung dari Partai Aceh, Bapak Dr. Haji Zaini Abdullah